Halo, berjumpa kembali dengan saya Tantan di channel Tekstur Taxation Literature yang menyediakan informasi perpajakan yang mantul alias mantap betul. Sebelumnya saya mendoakan agar para sobat dan besti bisa menjalankan kehidupan atau aktivitas sehari-hari pada kesempatan hari ini dengan penuh keceriaan dan dengan penuh semangat. Dan seperti biasanya saya mohon dukungan para sobat dan besti untuk selalu like, share, dan subscribe video kami agar video kami bisa lebih berkembang untuk kedepannya. Pada topik kali ini saya akan membawakan mengenai ketentuan pengukuhan PKP berdasarkan PMK 164 tahun 2023. Pada video sebelumnya saya sudah membagikan mengenai ketentuan penerbitan faktur pajak bagi PKP pedagang eceran dan juga cara mengganti faktur pajak dan membatalkan faktur pajak. Nah, yang tidak kalah pentingnya di sini adalah kita harus mengetahui kapan batas waktu pengukuhan kita sebagai PKP pada saat peredaran bruto kita telah melewati batasan dari pengusaha kecil, yaitu telah melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun. PKP wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku mempunyai jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto melebihi batasan pengusaha kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri mengenai batasan pengusaha kecil pajak pertambahan nilai. Kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dilakukan paling lambat akhir tahun buku saat jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto melebihi batasan yang ditentukan. Pengusaha yang bersangkutan harus menyampaikan permohonan pengukuhan PKP. Berdasarkan permohonan tersebut, Kepala KPP atau Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan mengukuhkannya sebagai PKP. Apabila pengusaha tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, maka Kepala KPP atau Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan dapat mengukuhkan sebagai PKP secara jabatan. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP wajib memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah terutama mulai masa pajak pertama tahun buku berikutnya. Contoh soalnya, Abimanyu memulai kegiatan usaha dan terdaftar di KPP tempat dia terdaftar sebagai wajib pajak tanggal 31 Januari 2024. Periode tahun buku yang digunakan yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Tanggal 23 Agustus 2024, dia mempunyai jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya telah melebihi batasan pengusaha kecil, sehingga wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat tanggal 31 Desember 2024. Misalkan Abimanyu baru melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP pada tanggal 14 Oktober 2024 ke KPP tempat dia terdaftar tanpa menyampaikan pemberitahuan masa pajak untuk mulai memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang. Berdasarkan permohonan tersebut, maka KPP akan menerbitkan surat pengukuhan PKP pada tanggal 1 Januari 2025 dan Abimanyu wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN mulai 1 Januari 2025. Apabila pengusaha melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP telah melewati batas waktu atau pengusaha yang bersangkutan dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan, maka PKP yang bersangkutan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPNBM yang terutang mulai masa pajak dikukuhkan sebagai PKP. Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban atas penyerahan BKP dan atau JKP yang seharusnya dipungut PPN dan atau PPNBM mulai masa pajak pertama tahun buku berikutnya sampai dengan sebelum dikukuhkan sebagai PKP dilakukan melalui penyampaian surat pemberitahuan masa pajak PPN. Surat pemberitahuan masa pajak PPN wajib disampaikan jika terdapat PPN dan PPNBM. Apabila pengusaha tidak melaksanakannya, DJP dapat menerbitkan SKP dan atau STP. Aturan rujukannya di pasal 13 dan 14 Undang-Undang KUP. Nah, untuk bisa mengetahui
apa isi pasal 13 dan 14 Undang-Undang KUP tersebut, silakan para sobat Besti bisa melihat video saya sebelumnya yang bertemakan tentang denda administrasi perpajakan yang nanti akan saya tampilkan di akhir video ini. Contoh soalnya, TP Cinta menggunakan periode tahun buku tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. TP Cinta sampai dengan tanggal 15 September 2025 masih belum dikukuhkan sebagai PKP. Berdasarkan data diperoleh DJP, TP Cinta telah mempunyai peredaran bruto dan atau penerimaan bruto yang telah melebihi batasan pengusaha kecil tanggal 14 Oktober 2024. Jadi seharusnya TP Cinta harus dikukuhkan sebagai PKP paling lambat tanggal 31 Desember 2024. Berdasarkan informasi tersebut, maka pada tanggal 15 September 2025, KPP tempat TP Cinta terdaftar akan menerbitkan surat pengukuhan PKP. Berdasarkan surat tersebut, maka TP Cinta wajib yang pertama memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan atau PPNBM, serta membuat faktur pajak mulai tanggal 15 September 2025. Dan yang kedua, memenuhi kewajiban PPN dan atau PPNBM yang seharusnya dipungut dari tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 14 September 2025. PKP dapat yang pertama melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dengan menyampaikan permohonan, dan yang kedua menyampaikan pemberitahuan mengenai masa pajak untuk mulai memungut, menyetor, dan melapor PPN dan atau PPNBM dalam permohonan yang dimaksud sebelum akhir tahun buku saat jumlah peredaran brutonya dan atau penerimaan bruto telah melebihi batasan. Ilustrasinya, pada tanggal 13 Juli 2024 PT Delta mempunyai jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto telah melebihi batasan dari pengusaha kecil. PT Delta melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP pada tanggal 9 September 2024 dan menyampaikan masa pajak untuk mulai memungut, menyetor, dan melapor PPN dan permohonan tersebut yaitu masa pajak Oktober 2024. Sehingga PT Delta wajib memungut, menyetor, dan melapor PPN serta membuat faktur pajak mulai tanggal 1 Oktober 2024. Apabila pengusaha kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP, pengusaha kecil harus yang pertama melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dengan menyampaikan permohonan pengukuhannya. Dan yang kedua, menyampaikan pemberitahuan mengenai masa pajak untuk mulai memungut, menyetor, dan melapor PPN dan atau PPNBM dalam permohonan pengukuhan tersebut. Sebagai contoh soalnya, tanggal 9 September 2024, TP Firma melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP ke kantor pajak, walaupun pada bulan September 2024, peredaran bruto dari CV Firma belum melewati batasan pengusaha kecil. Masa pajak untuk mulai memungut, menyetor, dan melapor PPN terutang dalam permohonan tersebut yaitu masa pajak September 2024. Kepala KPP mengukuhkan CV Firma sebagai PKP pada tanggal 10 September 2024. Karena itu, CV Firma mulai memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan membuat faktur pajak mulai tanggal 10 September 2024. Sebagai catatan, masa pajak yang dipilih di CV Firma tidak boleh melewati masa pajak Januari 2025. Jadi kesimpulan dari penjelasan video saya adalah yang pertama, kita harus mengetahui batas waktu pengukuhan PKP agar bisa terhindar dari pengukuhan PKP secara jabatan yang akan bermuara pada penerbitan SKP dan STP. Kemudian yang kedua, bagi pengusaha kecil yang omsetnya belum melewati batasan pengusaha kecil masih dapat mengajukan pengukuhan PKP kepada KPP tempat dia terdaftar. Demikian penjelasan video singkat saya. Apabila masih ada pertanyaan, saran, dan komentar, silakan tuliskan di kolom komentar. Nanti kami akan membantu meresponnya.
Terima kasih atas perhatian para sobat FSD semua dalam tetap menonton di channel kami ini, dan sampai berjumpa di video kami yang berikutnya.